Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasyadara Nabila, INPM 20082600013. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang sistem limfatik dan beberapa organ-organ yang tersusun pada sistem limfatik. Jadi, sistem limfatik itu tersusun atas cairan limfe. Pembuluh limfatik ini dia mentransfer cairan limfe, di mana sejumlah struktur dan organnya itu mengandung jaringan limfatik dan juga sumsum tulang merah. Nah, perbedaan dari utama cairan interstisial ini dengan limfo adalah yang pertama itu lokasinya, di mana pada lokasinya itu cairan interstisialnya itu berada di antara sel, dan limfo itu dia berlokasi dalam pembuluh limfatik dan jaringan limfatik. Kemudian jaringan dan organ limfatik itu terdiri dari dua. Yang pertama ada primary lymphatic organ dan juga secondary lymphatic organ. Untuk primary lymphatic organ itu lokasinya itu di dalam stem cell atau sel induk. Kemudian dia berdiferensiasi dan berubah menjadi imunokompeten. Kemudian dia mampu untuk berperan dalam respon imun. Pada primary lymphatic organ ini, sumsum tulang merah atau tulang pipih ini dia epifisis pada tulang panjang ataupun terdapat sumsum tulang merah dan juga timus. Kemudian untuk secondary lymphatic organ ini, dia kebanyakan respon itu terjadinya imun, maka sering disebut juga respon imun itu terjadi pada secondary lymphatic organ. Nah, biasanya termasuk di dalamnya itu ada limfonodi, lien, nodul limfatik, dan juga biasa disebut dengan follicles. Kemudian ada juga fungsi yang terdapat pada sistem limfatik itu. Yang pertama ada mengosongkan kelebihan cairan interstisial. Pada pembuluh limfatik ini dia mengosongkan kelebihan cairan atau juga biasa itu termasuk protein. Nah, biasanya itu dia interstisial dan dari jaringannya itu, kemudian dia mengembalikannya lagi ke darah. Biasanya fungsi ini juga berhubungan erat dengan sistem CV, dan juga jika fungsi ini tidak menjalankan fungsinya, volume darah dalam sirkulasi itu dia tidak mungkin bisa dipertahankan. Kemudian dia mentransfer lemak makanan. Biasanya pada fungsi yang kedua ini, pembuluh limfatik ini dia mentransfer lemak dan vitamin larut lemak, biasanya ada vitamin A, D, E, dan juga K yang diserap di traktus GIT. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah berperan dalam respon imunitas. Biasanya jaringan limfatik ini dia mengawali respon spesifik yang tinggi melawan mikroba dan sel abnormal secara langsung. Di sini saya mau menjelaskan juga tentang beberapa duktus dan trunkus limfatik. Nah, biasanya dia pertama itu ada kapiler limfatik, yang mana dia akan menjadi pembuluh limfatik. Kemudian dia terjadilah limfonodi. Kemudian akan tersalurkan di beberapa tempat ataupun pembuluh limfa bersatu disebut dengan trunkus limfatik. Nah, trunkus limfatik itu ada 5. Yang pertama ada trunkus lumbar, trunkus intestinal, trunkus bronkomediastinal, trunkus subclavian, dan juga trunkus jugular. Beberapa saya jelaskan untuk sebutannya ataupun definisinya. Di trunkus lumbar ini dia mengalirkan limfe dari ekstremitas inferior, dinding, viscera pelvis, ginjal, kelenjar adrenal, dan juga dinding abdomen. Untuk trunkus intestinal, dia mengalirkan limfe dari lambung, usus, pankreas, lien, dan juga sebagian itu dari hepar. Untuk trunkus bronkomediastinal, dia mengalirkan limfe dari dinding toraks, paru, dan juga jantung. Untuk trunkus subclavian, dia mengalirkan limfonya dari ekstremitas superior, dan juga trunkus jugular itu mengalirkan limfe dari kepala dan juga leher. Oke, untuk sistem pompa pada aliran limpa tersebut,
Biasanya dia ada 2, yaitu ada skeletal muscle pump dan juga respiratory pump. Nah, untuk kedua ini, di skeletal muscle pump itu dia pompanya itu dari kontraksi otot skeletal yang menekan pembuluh limfe sehingga isinya tuh dapat naik dan masuk ke vena jugularis internal dan subclavian. Sementara kalau respiratory pump, dia itu aliran limfenya itu dipertahankan oleh perubahan tekanan. Aliran limfe ini juga dipertahankan oleh perubahan tekanan yang terjadi selama inspirasi, dan aliran limpa ini, dimulai dari abdomen, di mana tekanan itu lebih tinggi dari toraks yang lebih rendah. Mungkin itu aja penjelasan yang bisa saya berikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini referensi yang saya ambil.